Saya hanya memberikan Zhao Dali sedikit makanan. Kenapa kalian terburu-buru? Menghindar. Seandainya bukan karena kalian yang jadi beban, saya sudah lama menikah dengannya. Ibu, ini rumah kami. Ini adalah sisa makanan terakhir. Keluarga kami. Kami seharian belum makan. Belum makan. Bukankah itu karena kalian semua bodoh? Tidak ada makanan. Lalu menjual istri dan anakmu untuk ditukar dengan uang. Bagaimana? Masih ingin membuatku kelaparan? Nenek, jangan jual Yaya. Yaya masih punya satu mangkuk bubur terakhir. Tidak makan sepatah kata pun. Semua untuk nenek. Tidak ada daging sedikit pun. Sama seperti kalian. Bodoh seperti ayah kalian yang sudah pergi. Seharusnya tidak dilahirkan. Ibu, 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 kamu sudah sadar. Ibu. Aku tidak. Di acara perayaan proyek pengelolaan Sungai Xiaoli. Apakah ini bukan di pesta perayaan? Ini tempat apa? Apakah ini sebuah pertunjukan? Itu berarti ini sebuah prank, kan, kakak? Apa ibu terjatuh? Kepala saya terjatuh. Kenapa seperti orang bodoh di ujung desa? Seperti dua orang bodoh. Semua salah saya yang tidak berguna. Tidak bisa menghasilkan uang dan tidak bisa menemukan daging. Ibu sudah kelaparan sampai bingung. Memukulnya begitu sungguh-sungguh. Kalian semua setara dengan aktor terbaik. Tidak benar. Dunia hiburan. Kalian di mana? Tidak mungkin. Apa saya sudah melintasi waktu? Setiap hari hanya makan ini. Apa ini? Ah! Apa yang telah terjadi? Saya bahkan tidak bisa mendapatkan makanan. Menangis terus. Keberuntungan sudah hilang karena tangisanmu. Aih! Tidak bisa hidup lagi. Tidak tahu malu. Kalian menindasku. Anak yatim dan ibu yang sendirian. Saya tidak mau hidup lagi. Tidak bisa mengalahkan saya, kan? Jika berpakaian sudah cukup, kenapa masih berpakaian seperti sepanjang hari mengganggu anak cucu, tidak mengenali sanak saudara, nenek yang berpikiran cinta, Hao Dali. Meri, meri, meri. Dan ada 2 keping perak ini, ditambah dengan beras dan tepung ini, sudah cukup untuk membayar mahar menikahiku. Uang mahar. Menikahimu. Saya seorang diri, pemuda yang belum pernah menikah. Bagaimana mungkin menikahi orang seperti kamu, yang hanya enak makan dan malas bekerja, dan masih membawa beban yang dibawa. Seorang janda, tapi aku berusaha untuk memberimu, mengumpulkan cukup uang untuk mahar. Aku mengambil semua barang di rumahku, untukmu. Lalu, kembalikan padaku. Sekarang adalah tahun kelaparan. Rumah siapa yang memiliki cadangan makanan? Apakah kamu masih ingin kembali dan bermimpi? Jiang Suinian. Jika beberapa beban yang dibawa di keluargamu benar-benar luar biasa, saya mungkin akan mempertimbangkan lagi untuk menjadikanmu sebagai selir. Aslinya mengambil racun tikus dan benar-benar menaruhnya ke dalam bubur nasi. Akibatnya, saat bertengkar, tidak sengaja memakan satu suapan dan langsung meninggal di tempat. Astaga, ini terlalu kejam. Orang lain berpakaian seperti putri atau anak orang kaya, atau setidaknya menjadi pelayan dari keluarga kaya. Sementara aku, meskipun jahat, masih sangat miskin. Aku bekerja siang dan malam, menulis tesis, melakukan penelitian, susah payah akhirnya menjadi doktor, bahkan tidak mendapatkan bonus. Ini bahkan lebih baik jika dihentikan saja. Ibu. Nenek, jangan begitu. Yaya tidak rela meninggalkan nenek. Ibu, tolong jangan bingung. Mau memukul atau memarahi, terserah Anda. Iya, bahkan jika harus mengorbankan nyawa kami. Selama bertahun-tahun ini, hanya memukul atau memarahi mereka. Namun mereka tetap setia. Dulu saya adalah seorang yatim piatu. Sampai di sini, justru saya mendapatkan keluarga baru. Sudah datang, ya, biarkan saya ini. Raja Gulung abad ke-21. Aku akan mengajak kalian semua untuk bersenang-senang. Gulung menjadi orang yang baik.
Kenapa kalian semua berlutut? Cepat bangkit. Bangkitlah, bangkitlah. Ibu, kenapa hari ini berubah sikap? Dia biasanya suka memukul dan memarahi saya secara diam-diam. Sekarang tampaknya baik-baik saja. Apa dia sedang memikirkan lagi? Bagaimana cara menyiksaku? Lihat, hari sudah hampir terang. Bagaimana jika kita pergi ke dapur, mencari sesuatu untuk dimakan? Harus mengurus yang asli, mengatasi bubur yang sudah dicampur racun tikus. Saya tidak ingin baru datang, langsung terlibat dalam kasus pembunuhan. Ibu sudah lupa, persediaan makanan terakhir di rumah juga telah kamu ambil. Sekarang di dapur, tidak ada sebutir pun makanan. Tidak apa-apa. Ibu, tunggu sampai pagi. Kami bertiga, saudara-saudara, akan pergi mengangkat karung sebagai buruh kasar. Pasti akan membuat ibu kelaparan. Betul, betul, betul. Ternyata ini benar-benar tahun kelaparan. Atau 3 tahun hujan lebat, 3 tahun serangan belalang, dan 3 tahun kekeringan besar. Kelaparan besar sekali dalam 100 tahun. Awal yang mengerikan ini. Tuhan, kau membuatku bagaimana bisa hidup. Selamat, pemilik telah membuka sistem simpati. Pemilik hanya perlu mendapatkan niat baik orang lain untuk mengumpulkan nilai simpati. Digunakan untuk menukarkan berbagai bahan dan alat. Jika nilai simpati cukup, bahkan bisa membuka alat super kuat. Nilai simpati, diri yang asli begitu jahat. Saya memiliki pandangan hidup yang benar dan moral yang tinggi. Pemuda baik abad ke-21. Membuat mereka mengubah pandangan. Bukankah itu mudah? Dulu, semuanya salah ibu. Ibu setelah ini, tidak akan memperhatikan Zhao Dali lagi. Nanti kita sekeluarga, hidup dengan baik. Ibu akan membuatkanmu makanan enak. Makanan yang enak. Hang. Ibu, mohon, kasihanilah kami. Tubuh asal pernah menggunakan beras jamur untuk memasak. Hampir membahayakan mereka. Ditambah semua orang tahu Zhao Dali adalah menggunakan tubuh asal. Membawa beban yang dibawa. Alasan untuk menolak lamaran. Mereka takut benar-benar diracuni oleh tubuh asal. Tidak heran reaksi seperti ini. Kalian tenang saja. Ibu kali ini, setelah melewati pintu kematian, menghilangkan pikiran cinta, semuanya diberikan kepada Raja Yama. Tidak akan lagi memperhatikan Zhao Dali. Kita sekeluarga hidup dengan baik. Ayo. Kenapa reaksi semuanya seperti ini? Nilai simpati juga tidak meningkat. Ibu, Anda tidak perlu sengaja mengatakan hal seperti itu. Kita semua tahu, meskipun Anda memikirkan Zhao Dali, tapi kami tetap akan menghormati Anda, mendengarkan perkataan Anda. Hanya mohon Anda jangan meninggalkan kami. Betul, betul, betul. Kakak benar. Ibu, jangan sekali-kali tinggalkan kami. Saya juga. Kenapa ini masih tidak dimengerti? Itu kata-kata yang baik. Sepertinya untuk sementara hanya bisa terus melakukan kontrol mental pada mereka. Kalian bisa bangun tidak? Saya akan menghitung sampai 3. 3, 2. Semua keluar dari sini. Pergi berdiri sebagai hukuman. Baik, baik, baik. Ayo pergi. Selamat, pemilik telah mendapatkan 10 nilai simpati. Ah, ini sudah jam 10. Memarahi mereka, secara tidak sengaja benar. Ibu benar-benar berubah menjadi lebih baik. Ternyata hanya membiarkan kita berdiri sebagai hukuman. Tidak membuat pantat kita terbuka. Dengan semangat ini, nanti kita harus berperilaku lebih baik. Ibu mungkin saja bisa memberi kita permen. Aslinya benar-benar hebat. Membuat otak kelompok ini menjadi bodoh. Bubur ini beracun. Saya harus segera menanganinya. Dapur ini bersih. Pencuri yang datang pasti terkejut selama 3 detik. Sepuluh nilai simpati. Dapat mendapatkan 2 ikan. Ikan itu enak. Lalu bagaimana saya bisa secara wajar mendapatkan 2 ikan ini? Ini adalah hari sudah terang. Kalian semua harus melakukan apa yang harus dilakukan. Juk Siang, kamu pergi mendidihkan air. Ya, kamu datang dan ambil pancingnya. Ikuti aku. Ikuti nenek. Nenek akan membawamu pergi memancing. Memancing. Ayo pergi. Ibu, ini adalah pertama kalinya dalam setengah tahun. Pertama kali keluar untuk memberi kita makanan. Dia benar-benar sudah berubah menjadi lebih baik.
Tapi sungai Wanzi, bahkan airnya telah dipotong oleh desa Zhao. Di mana ikannya? Saya melihat ibu jelas-jelas menggoda kita. Tidak ada ikan. Lalu bagaimana? Ibu hanya merasa sakit hati untuk kita. Jika tidak, mengapa dia hanya menggoda kita? Jangan mencoba membujuk orang lain. Kamu benar-benar. Sudahlah. Masih bisa dimakan. Untuk anak, bisa cukup untuk sehari. Saya pergi. Ini adalah sungai yang baik. Telah dirusak menjadi seperti ini. Sekelompok orang ini benar-benar berbakat. Kakak ipar Jiang, ini kamu. Kakak ipar Jiang, ini kamu. Memancing. Air ini hampir kering. Dari mana ikan itu berasal? Aku bilang kamu ini pemalas. Masih bisa berputar 2 kali lagi. Ternyata menggunakan kait lurus. Ayo datang untuk mengisi jumlah. Aku pergi. Memang benar kaitnya lurus. Ini tubuh aslinya. Apa otakmu terjepit pintu? Begitu menipu. Itu apa? Saya tidak melakukan apa-apa juga. Mencoba keluar tidak bisa. Ya, ini yang aku sebut bersedia untuk terjebak. Kamu ini bukan sengaja. Apakah kamu sedang mengulur waktu? Apa urusan kalian? Di rumahku tidak bisa makan. Aku mencoba keluar untuk memancing. Tidak bisa? Kalian begitu santai. Lebih baik berikan sayuran liar ini. Berikan sedikit padaku. Kamu benar-benar berpikir indah. Kamu ini. Aku bahkan tidak bisa mengusir kalian. Ikan datang. Lihat. Wow, itu ikan. Ikan sebesar ini. Nenek, kamu tidak berbohong. Benar-benar memancing ikan mas besar. Pasti. Nenek sudah berjanji padamu. Pasti akan dilakukan. Jangan berbohong lagi. Pulang dan makan ikan. Ayo pergi. Senang tidak? Tadi aku mendengar itu. Ada pergerakan di dalam ember. Tidak mungkin. Benar-benar menangkap ikan hidup yang besar. Ya, kenapa harus peduli begitu banyak padanya? Ayo, jangan pedulikan dia. Ikan hidup yang besar. Aku harus segera memberitahu Dali. Biarkan dia. Baiklah, menghormati kita. Hari-hari ini, mengangkat karung saja tidak ada uangnya. Sudah mengangkat begitu lama. Hanya mendapatkan 1 keping tembaga. Itu bahkan tidak cukup untuk membuat beberapa mangkuk bubur. Mungkin saja, di tempat ibu mungkin ada hasil. Bagaimana mungkin? Sejak aku menikah, ibu tidak pernah memberi keluarga mendapatkan makanan. Apalagi berbicara tentang memancing. Pancingannya semua lurus. Nenek, kamu benar-benar sangat hebat seperti dewa. Seketika bisa muncul. Bibirmu manis sekali. Ya, nanti, nenek, ikan besar dan daging tidak akan terlewatkan darimu. Sudah kembali. Sudah layu. Mau ngapain? Cepat, didihkan air. Siapkan bahan, bersiap untuk makan tambahan. Ibu, kami bertiga terlalu tidak berguna. Pergi keluar sekali tidak mendapatkan apa-apa. Hanya bisa makan sayuran liar. Tidak mungkin, ayah. Nenek menangkap ikan. Masih ikan karper besar seperti ini. Ini benar-benar ikan. Ikan sebesar ini. Kamu sangat berbakat. Lihat, aku sudah bilang. Ibu sangat peduli pada kita. Bisa menangkapnya. 2 ikan karper sebesar ini. Cepat pergi masak. Baik, saya akan pergi sekarang. Ayo, ibu sudah bekerja keras. Apakah ibu benar-benar baik kepada kita? Takutnya dia juga ingin membawa ikan yang sudah dimasak. Dibawa untuk Zhao Dali. Sekarang biarkan aku yang melakukannya. Jadi Zhao keluarga tidak perlu repot-repot. Sungguh menyenangkan. Kita, Yaya sangat baik. Ibu adalah tulang punggung keluarga kita. Anda jangan sampai kelelahan. Dan nenek juga bisa menghasilkan ikan karper besar. Apakah Yaya hari ini bisa makan daging? Tentu saja bisa. Sekelompok keluarga yang begitu baik, aslinya tidak tahu cara menghargai. Karena aku sudah datang. Nanti akan merawat keluarga ini dengan baik. Hidup dengan baik. Makan sudah siap. Ayo pergi. Sudah pergi Sudah pergi Aa. Ikan datang. Wah, ikan ini wangi sekali. Wanginya membuat lidahku ingin jatuh keluar. Ayo duduk.
Kenapa kamu membawa ini? Kembali diambil. Aku berpikir untuk tidak membuang. Ini yang saya makan. Kalian makan ikan. Aku jamin bahkan sup pun tidak akan kuminum. Beri aku. Ibu, saya juga manusia. Saya juga perlu makan. Aku sudah 2 hari tidak makan. Aku tidak makan ikan. Aku hanya ingin satu suap. Bubur yang sudah basi. Setidaknya biarkan aku bertahan hidup. Bukan dari bubur ini. Semakin dijelaskan semakin takut. Aslinya adalah membuat kelompok ini menjadi seperti apa mereka semua. Sepertinya, aku harus menggunakan cara dia. Saya bilang tentang benda ini. Tidak bisa dimakan lagi. Memberi makan ayam juga tidak boleh. Harus dibuang. Mulai sekarang, keluarga kita, makan nasi putih, makan ikan, makan daging. Kenapa? Kenapa hanya terdiam? Cepat duduk. Ibu, Anda dulu. Tidak pernah membiarkan kami duduk untuk makan. Dulu adalah dulu. Sekarang adalah sekarang. Ibu telah melewati ini. Dan benar-benar menyadari. Mulai sekarang, keluarga kita setara. Menikmati suka dan duka bersama. Kenapa? Tidak senangnya? Senang. Kami sangat senang. Senang sekali. Cepat duduk, cepat duduk, cepat duduk. Ini sudah lebih baik. Dengan santai. Dan telah mengumpulkan banyak nilai simpati. Ternyata saya adalah raja kompetisi. Dimanapun, kinerjanya tinggi. Makan ikannya. Ayo makan. Wanginya enak. Ini adalah ikan mas. Ternyata benar-benar ikan mas besar. Barang baik seperti ini. Anda ternyata menyimpan sendiri ya. Tidak tahu harus mengirimkan 1 porsi terlebih dahulu. Berikan kepada putraku. Apa yang kamu katakan? Dengan alasan apa harus memberi kalian? Kamu beban yang dibawa. Menarik ibumu tidak bisa menikah lagi. Masih berani melawan. Kenapa ibu hari ini? Melihat reaksi Zhao Dali. Sepertinya tidak seperti dulu. Begitu bersemangat. Kamu ngapain sih? Dulu kamu punya makanan enak dan barang berguna. Tidak semuanya untuk keluarga kita. Sekarang ada ikan. Kenapa tidak segera bawa ke sini? Kalau kamu tidak bilang, aku sudah lupa. Dulu, tidak sedikit memberi barang bagus untuk keluarga kalian. Mengirim barang-barang bagus ya. Ibu dan anak ini sudah hampir membuat diri mereka sendiri bingung. Jika tidak, keluarga yang rajin ini, satu keluarga besar, mana mungkin sampai miskin tidak bisa masak. Peluang, harus mengambil uang itu kembali. Ngomongin itu buat apa? Segera bawa ikannya ke sini. Iya, kamu masih mau menikah denganku? Sekarang bawa ikannya ke sini. Mungkin aku bisa mempertimbangkan menjadikanmu sebagai selir. Iya, jika tidak, kamu ini mertua yang terkenal jahat. Bahkan jika diberikan secara gratis, tidak ada yang mau. Baiklah, mau ikan, kan? Ternyata, ibu akhirnya tetap akan memberikan ikan kepada Zhao Dali. Ini baru tahu diri. Jiang Suinian, nanti akan ada barang bagus. Harus prioritaskan aku dulu. Ini untukmu, ya, menyengatmu ini, pria yang tidak tahu diri. Menyengatmu ini, pria yang tidak tahu diri. Kau gila, Jiang Suinian. Kau berani menendang dali keluarga kami. Apa salahnya jika saya menendangnya? Tahun-tahun ini, kalian makan milikku, minum milikku dan menggunakan milikku. Masih ingin menipuku ini. Ikan yang susah payah didapat. Kau menganggap aku mudah dibuli? Lalu apa yang disebut menipu? Kau dan dali keluarga kami saling jatuh cinta. Kau semua memberi dengan sukarela. Lagi pula, keluarga kami juga membalasmu. Balasan, aku sudah memberimu tepat 4 liang perak. Anda membalasku dengan sepotong pankek, kan? Jika kau terus mengamuk padaku, aku tidak akan menikahimu lagi. Siapa yang mau kau nikahi? Kau juga tidak melihat dirimu sendiri. Lihatlah dirimu. Siapa yang mau menikahi orang seperti kau? Pemalas yang hanya ingin enak. Orang yang penuh dengan niat jahat. Mengapa hanya terdiam? Belum mengusir mereka. Usir mereka keluar untukku. Baik. Ya, datanglah. Keluar, cepat pergi. Masih harus saya yang bereskan. Kamu belum pergi. Apa kamu mau menunggu dipukul? Iya. Hati-hati. Aku bisa memukulmu. Kalian semua beban yang dibawa. Benar-benar mengira Jiang Suinian. Nenek itu benar-benar baik kepada kalian. Aku akan katakan kebenarannya padamu. Dia selalu ingin meracuni kalian.
Dia selalu ingin meracuni kalian. Kamu, jangan banyak bicara omong kosong. Ibu sudah berubah sejak lama. Dia sekarang sangat menyayangi kami. Aku mencintaimu. Racun tikus itu adalah aku. Memberikannya langsung padanya. Aku lihat dia ingin menyayangi kalian. Mari kita kirim kalian pergi. Apakah ikan hari ini adalah makanan putus yang diberikan ibu kepada kita? Aku sudah tahu, nenek jahat ini meninggalkan kekacauan ini. Masih harus aku yang merapikan. Dalam bubur ini, memang ada racun tikus. Lihat, dia bahkan mengakuinya. Aku sarankan kalian, sebaiknya segera pisah darinya, agar tidak terjebak di tangannya nanti. Apa masalahnya dengan racun tikus? Kamu yang memberikannya padaku. Coba rasakan sendiri rasanya. Kau wanita jahat ini. Kau ingin merampok dan membunuh. Ini yang aku sebut menghukum yang jahat dan mempromosikan yang baik. Apa harta yang kau miliki? Semua yang kau makan, pakai, dan gunakan. Setiap sen, semuanya adalah pemberianku. Kau, tunggu saja, tenang saja, kita akan segera bertemu lagi. Uangku, aku pasti akan mencari cara untuk mendapatkannya kembali. Sebelumnya, ibu hanya terbawa emosi. Ibu sekarang sudah berubah. Benar-benar, ke depannya, pasti akan baik kepada kalian. Bagaimana cara membersihkan niat membunuh ini? Aku sedang menunggu dengan sangat cemas. Nilai simpati sudah masuk 50. Dari mana nilai simpati ini berasal? Ibu, Anda benar-benar sangat baik. Iya, ibu benar-benar telah berubah menjadi lebih baik. Ibu bahkan telah membuang bubur yang mengandung racun tikus. Anda bahkan tidak membiarkan kami memakannya. Nenek sekarang benar-benar baik. Nenek yang dulu pernah salah menaruh racun tikus dalam bubur. Hampir saja aku memakannya dan tidak peduli. Betapa jahatnya dia sebelumnya, selama tidak membunuh mereka. Meskipun sudah membaik, kalian semuanya adalah anak-anak baik. Di masa depan, daging ikan di rumah kita. Ibu pasti akan hidup dengan tenang. Menghabiskan hidup bersama kalian. Hidup dengan baik. Ayo pergi. Makan ikan. Ayo pergi. Datanglah. Makan. Baik. Ayo. Daging ikan sangat enak. Yaya belum pernah makan makanan seenak ini. Tidak menyangka keluarga kami benar-benar bisa makan ikan hidup. Ini semua berkat ibu. Seandainya bukan karena ibu, kami masih akan kelaparan. Ini baru permulaan. Kedepannya, ikan dan daging di rumah kita akan cukup. Makan lebih banyak. Adik ketiga, kamu bahkan tidak melewatkan duri ikan. Ibu, lihat dia. Nenek minum air. Gelombang semalam. Nilai simpati penuh. Tepat 80 poin. Beras dan daging sementara sudah ada. Tapi jika ingin menyelesaikan masalah sepenuhnya, masih harus pertimbangan jangka panjang. Jika tahun ini lebih banyak hujan, hasil panen akan baik. Dengan cara ini, kita tidak akan kelaparan. Iya, tahun ini kekeringan besar. Ladang semua tidak menghasilkan apa-apa. Ini adalah biji gandum gurun. Beberapa hari yang lalu saya mendengar kakak senior berkata, sudah ditanam di gurun taklamakan, menanam gandum di padang pasir. Hasil per hektar tidak kalah dari gandum tradisional, membutuhkan sedikit air, dan tingkat keluhan yang tinggi. Jika saya belajar menanam gandum gurun, bukankah semua orang tidak perlu khawatir tentang makanan? Kamu benar-benar bintang keberuntungan nenek. Nenek, saya hampir tidak bisa bernapas. Ibu, hari ini matahari terlalu panas. Anda tinggal di rumah istirahat saja. Kami beberapa orang pergi ke gunung untuk menggali sayuran liar. Kita ke depannya tidak perlu lagi pergi menggali sayuran liar di gunung yang gundul. Ibu sekarang punya banyak cara untuk membuat seluruh keluarga kenyang.
Benar-benar. Ibu sekarang punya banyak cara untuk membuat seluruh keluarga kenyang. Benar-benar. Apa yang ibu katakan pasti benar. Dia sudah tidak pernah menipu kita lagi. Benar, benar. Begini, kakak, kamu pergi ambil cangkul. Bawa saya ke ladang kita. Baiklah. Yang kedua, kamu pergi ambil 2 ember pupuk organik. Itu adalah kotoran besar. Putra ketiga, kamu pergi ambil 2 ember air. Kita, bilang langsung lakukan. Ayo kerja keras. Kita bisa makan daging setiap kali. Baik. Di luar matahari terlalu panas. Kamu tetap saja di rumah. Jaga ikan itu baik-baik. Jangan sampai diambil kucing liar. Baiklah, nenek. Ayo pergi. Kalian bilang tahun Jiang Sui. Benar-benar bisa menjadi lebih baik. Ini adalah tahun Jiang Sui. Mau pergi melakukan apa lagi? Ambil cangkul dan bercocok tanam. Dia, wanita malas ini masih bisa menanam. Mengganggu ketiga putranya lagi. Menantu perempuannya yang tidak cocok. Sepertinya tidak ada. Kalian tidak salah dengar. Di baju ini ada bau amis ikan. Tadi malam kami sekeluarga makan seekor ikan mas besar. Ibu yang membawanya. Kali ini dia benar-benar telah berubah. Dia mengubah apa? Juk Siang. Ibumu sekarang sedang membawa suamimu dan 3 saudaranya. Sedang ribut tanpa tujuan. Harus bilang apa? Harus ditanam di tanah pasir yang kering. Bagaimana bisa menanam gandum? Di tanah kering ini. Bagaimana bisa menanam gandum? Apakah kamu salah dengar? Semua orang di sini mendengarnya. Ini Jiang Sui sudah penuh dengan air busuk. Mungkin saja, ide buruk apa yang bisa Anda pikirkan? Sebaiknya kamu cepat pergi lihat. Benar, begitulah. Ratakan tanah ini. Perbedaan tinggi. Hati-hati, tidak boleh lebih dari 5 cm. Sudah tahu. Untungnya sebelumnya di tempat kakak senior, telah melihat banyak informasi tentang gandum gurun. Sekarang ditambah dengan pengetahuanku. Pengetahuan profesional tentang ilmu lingkungan akan mengubah tanah kering ini menjadi tanah dengan pH yang sesuai. Pasti akan mudah. Ibu, kalian ini sedang melakukan apa? Ibu sedang membawa kami untuk menanam gandum gurun. Nanti ya, kita tidak akan kelaparan lagi. Laifu, apakah kamu sudah bingung? Tanah ini sebelumnya, apapun yang ditanam pasti kering. Ibu bilang jika itu bisa, pasti bisa. Menanam gandum di tanah pasir. Kamu lebih baik bermimpi. Menurut saya, ada orang yang dibenci oleh Zhao Dali. Sengaja kembali untuk mengganggu anak-anak ini. Apa yang kamu katakan sembarangan? Ibu sangat menyayangi kita. Memang, ibu juga memasak ikan mas besar untuk kita. Ikan mas besar. Hanya dengan dia. Tidak tahu. Itu pasti didapat dari mana? Keluarga Wang Anda. Sudah lama miskin. Tidak bisa memasak. Jangan-jangan. Uang yang didapat dari menjual cucu, kan? Apa yang kamu omongkan ini? Ah, ini aku. Yaya adalah aku. Cucu kesayangan. Bagaimana mungkin saya bisa menjualnya, ya? Kamu ini sedang menyebar apa? Yo Furong, musuh utama dari yang asli. Sangat berani. Namun, tidak bisa. Ketidakrasionalan yang asli selalu membuat masalah di mana-mana. Kini malah mencemarkan nama baik tanpa bukti. Tapi Yaya memang tidak ada di sini. Bukan. Di luar matahari terlalu terik. Saya menyuruh Yaya untuk bersembunyi di dalam rumah. Tidak dikeluarkan. Kamu bisa memiliki niat baik seperti ini. Di desa kita ini, siapa yang tidak tahu? Gadis ini sudah mulai bekerja sejak usia 3 tahun. Kamu hanya menyuruhnya pergi ke ladang untuk bekerja. Menurut saya, kamu pasti sudah berunding dengan orang lain. Sudah disepakati. Dengan sengaja membiarkannya di rumah. Saya bilang, bagaimana bisa? Sudah makan ikan. Perasaan ini adalah uang untuk menjual cucu perempuan. Ini, bukankah itu? Sungguh tidak berperasaan. Ibu, baru berusia 5 tahun. Dia selalu paling mendengarkan kata-katamu. Bagaimana kamu tega? Saya, omong kosong apa yang sedang kamu ucapkan? Apa kata orang luar? Kamu percaya semua itu? Ibu pasti tidak akan menjual Yaya. Dia tidak akan menjual Yaya. Siapa yang melakukan kejahatan sebelumnya? Benar. Iya. Bukankah itu semua dia? Dia telah melakukan begitu banyak kejahatan. Kamu tidak tahu, kan? Memprovokasi dengan licik. Mengikuti tanpa berpikir. Beberapa ini juga sulit dijelaskan. Tapi jika ingin hidup dengan baik di sini, kita harus bersatu sebagai keluarga, tetangga yang rukun. Baik. Aku akui. Lihat-lihat, sudah mengakui. Saya mengakuinya. Saya memang berlebihan sebelumnya.
terlalu keras pada anak-anak. Tapi Yaya bagaimana? Mungkin akan dijual. Jika kalian tidak percaya, pergilah ke rumah untuk melihat Yaya. Siapa yang ingin melihatku? Ini, Yaya ini baik-baik saja, kan? Di mana itu dijual? Yo Furong, kenapa kamu mencemarkan namanya? Aku adalah aku. Iya, ini adalah pengingat baik dari saya. Dia sebelumnya seperti apa? Bukankah semua orang tahu? Dalam semalam menjadi baik. Apa kamu bisa percaya? Kenapa kamu datang sendirian? Yaya datang untuk mengantarkan air dingin dari sumur untuk nenek. Nenek, cuacanya panas. Segerakan menghilangkan dahaga. Lihat hubungan antara nenek dan cucu ini. Pasti biasanya, Jiang Suinian sangat peduli pada Yaya. Yo Furong, hanya kamu yang banyak bicara. Hanya mengada-ada di sini. Ayo pergi. Sungguh, pergi, pergi. Jiang Suinian, tunggu aku. Aku tidak percaya. Kamu tidak menunjukkan celah. Manis dan lezat. Atau kita Yaya yang bisa. Sangat perhatian. Ibu, jangan puji dia lagi. Ini masih pertama kalinya baginya. Begitu rajin. Ayo, apakah kamu merasa bersalah? Saat orang dewasa tidak ada. Sudah mencuri dan meminum semua sup ikan. Kan, Paman San, kamu bicara omong kosong. Aku hanya meminum satu tegukan. Sampai jumpa, Nani. Adalah harta kesayanganku. Jangan bicara tentang sup ikan. Bahkan jika itu hidangan mewah. Selama kita Yaya ingin makan. Nenek, besok akan aku bawa untukmu. Benarkah, Nenek? Jika kamu memberiku daging setiap hari. Meskipun, kamu benar-benar menjualku. Yaya tidak menyalahkanmu. Anak bodoh ini. Sudah cukup. Saya juga memeriksa waktu. Hampir tiba. Mari kita kembali untuk makan siang. Datang lagi di sore hari. Ayo pergi, pergi Yaya. Ayo pergi. Ibu sangat menyayangi Yaya. Ternyata semua itu benar. Dia sepertinya sudah benar-benar berubah baik. Capek tidak hari ini? Kakak ipar Jiang, ada apa? Ini sangat terburu-buru. Bukan karena anak kedua di rumahmu? Dia, kan? Segera tangkap Lin Jia Dalang. Sudah dipukul 3 kali. Pergi sana. Apa yang telah terjadi? Keluarga Wang Anda sudah membatalkan pertunangan. Dia masih berani untuk menggoda putri saya. Setelah ketahuan masih, anakku berkelahi besar. Kamu bicara sembarangan. Bagaimana mungkin adikku yang kedua memukul orang tanpa alasan? Jiang Suinian, kamu untuk Wang Laisi. Apa kebohongan itu? Bisa dikatakan semua. Semua orang masih melihat. Benar. Wang Laisi mendengar. Lin Xiumei ingin bertunangan dengan keponakanku. Xiao Gen bertunangan. Marah karena malu dan berkelahi. Lin Dalang keluar untuk menghentikan. Namun dia didorong. Jatuh dan tidak bisa bangkit. Nyawa ini, anak kedua di rumah kalian. Sudah pasti harus mengganti rugi. Kakak, ayah, kakak hampir tidak bisa bertahan. Kakak, Dalang, kenapa melihat seperti itu? Tidak terlihat seperti yang dipukul. Wajahnya kebiruan. Kesulitan bernapas, tercekik. Hanya dengan satu dorongan, dia jatuh. Bagaimana mungkin terjadi situasi seperti ini? Ini jelas adalah ada sesuatu yang menghalanginya. Dala, pergi jauh. Tidak boleh kau menyentuh Dala milikku. Aku melakukannya untuk menyelamatkannya. Jangan berpura-pura di sini. Anak kedua di keluargamu telah membahayakan orang. Kalian tunggu saja untuk menghadapi tuntutan hukum. Siapa anak kedua di keluargaku telah membahayakan orang. Orang ini sudah tersisa. Hanya tinggal satu napas terakhir. Apakah kau masih ingin berkilah? Hanya ketika orang mati baru disebut pembunuhan. Dia tidak akan mati. Cepat. Ayo, pegang dia.